Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apakah anak-anak sudah siap untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita akan mempersiapkan diri kita. Lose mengajak anak-anak untuk masuk di dalam saat teduh. Amin. Mari kita akan menyanyi pujian sebagai syukur kita kepada Tuhan dengan pujian yang pertama, Roh Maha Hidup. Mengalir dalam
dalam cerita, terlebih dahulu Lesenova akan mengajak anak-anak masuk kembali di dalam doa. Mari kita tangan, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan pakailah akan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini melanjutkan cerita Alkitab yang Lesenova dan Leselanil sampaikan dalam ibadah Zoom minggu yang lalu. Tentang kisah apa? Masih ingatkah anak-anak? Nah, kita akan mendengarkan kisah kelanjutan dari peristiwa Stefanus. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, silakan anak-anak melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan sebenarnya Kisah Para Rasul pasal 8 sampai dengan pasal 12. Tapi nanti anak-anak melanjutkan untuk membaca di rumah setelah anak-anak melihat dan mendengarkan firman Tuhan dari Lesenova. Berbunyi demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan di dalam penjara. Nah, ini adalah kisahnya ketika Stefanus sudah mati, ya, karena memberitakan Injil Tuhan, ya. Akhirnya Stefanus dirajam batu dan dia meninggal. Anak-anak, setelah Stefanus meninggal, di dalam pasal ini diceritakan gereja Tuhan mulai dianiaya. Ya, siapa yang dimaksud gereja Tuhan? Tidak lain adalah anak-anak Tuhan yang sudah memberi hidupnya, dipimpin oleh Roh Kudus dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, ketika itulah mereka dianiaya. Siapakah yang menganiaya mereka? Tidak lain adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, ya. Pemimpin-pemimpin Yahudi dalam hal ini adalah Saulus. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Saulus ini berusaha ingin menganiaya jemaat Tuhan, ya. Saulus tidak pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Dia masuk dari rumah ke rumah dan menyeret orang-orang itu untuk dianiaya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sehingga karena peristiwa seperti ini banyak orang percaya mulai meninggalkan kota Yerusalem untuk menyelamatkan diri. Nah, dari cerita ini hadirlah seorang yang bernama Filipus, ya. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar. Siapakah Filipus ini? Filipus ini seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Filipus dipimpin oleh Roh Kudus. Ia pergi ke sebuah kota yang bernama kota Samaria. Ya, di kota Samaria itu karena Roh Kudus memimpinnya, maka Roh Kudus itu membantu Filipus untuk memberitakan Injil Tuhan, ya, dengan keberanian serta melakukan banyak tanda-tanda mukjizat, ya. Dan banyak orang, dalam gambar anak-anak bisa lihat, banyak orang yang mendengar berita Injil itu, ya, dan mereka memberi dirinya untuk menerima Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Nah, anak-anakku, makin banyaklah orang yang percaya kepada Tuhan di kota Samaria itu, ya, sehingga berita ini sampailah di telinga para rasul-rasul. Maka rasul-rasul mengutus
dua orang, yakni Petrus dan Yohanes. Ya, ketika Petrus dan Yohanes masuk ke kota Samaria, Filipus merasa senang karena kedua sahabatnya datang mengunjungi mereka. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes datang mendatangi orang-orang percaya, mendoakan mereka supaya orang-orang percaya ini dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, ya. Dan mereka melakukannya itu. Kemudian tidak lama kemudian Filipus dia pergi ke satu kota, ya, pergi ke satu kota. Di kota ini dikatakan ada seorang yang bernama Simon, ya. Simon ini di kota Samaria ini dia dikenal sebagai seorang mengenal ilmu sihir, ya. Dia ini seorang yang dikenal mengenal ilmu sihir. Pada waktu Petrus dan juga Yohanes, juga Filipus dalam pelayanannya dipakai Tuhan dan banyak orang yang percaya Tuhan. Kemudian Filipus melakukan tanda-tanda mujizat. Simon menjadi heran dan dia menginginkan supaya dia dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Filipus. Kemudian Simon mendekati, ya, si tukang sihir ini mendekati Petrus dan Yohanes dan mengatakan bahwa dia ingin membeli karunia itu. Tapi anak-anak perlu tahu, Simon ini mengatakan bahwa dia juga percaya kepada Tuhan. Tetapi karena perbuatannya itulah dia meragukan imannya. Ya, Petrus juga membimbing si Simon ini untuk menyatakan kepada Simon bahwa karunia itu tidak dapat dibeli. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh Simon? Ia harus datang kepada Tuhan. Dia harus mengakui akan dosanya supaya Tuhan mengampuni dosanya dan dia dapat menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tidak lama Roh Kudus memimpin Filipus pergi ke kota Yerusalem, ke daerah yang lebih ke tenggara, ya, ke daerah yang lebih ke tenggara, yakni di kota Gaza, ya, di kota Gaza. Nah, pada waktu di kota Gaza ini, Filipus mendapat pimpinan daripada Roh Kudus, ya. Dia berjumpa dengan seorang yang adalah seorang sida-sida dari Ethiopia, anak-anak. Nah, pada waktu itu Filipus melihat sida-sida itu dia menaiki sebuah kereta kuda, ya. Dan di tangannya dia memegang gulungan kitab Yesaya. Roh Kudus menuntun hati Filipus, ya. Roh Kudus membimbing hati Filipus untuk supaya Filipus mendekati sida-sida ini, ya. Dia seorang pembesar anak-anak. Ketika sudah mendekati, Filipus melihat bahwa sida-sida itu sedang membaca sebuah kitab Yesaya. Kemudian Filipus bertanya kepada sida-sida itu, "Tuhan, tahukah Tuhan apa yang Tuhan baca dalam kitab itu?" Maka sida-sida itu berkata, "Bagaimana mungkin aku mengerti apa yang aku baca jika tidak ada seseorang yang membimbing aku?" Maka tak lama kemudian sida-sida itu membawa Filipus, mengajaknya untuk naik di dalam kereta itu. Kemudian Filipus dipimpin oleh Roh Kudus menuntun sida-sida itu untuk mengerti apa yang dia baca dari kitab Yesaya itu, sehingga sida-sida itu kemudian percaya kepada Tuhan. Tidak lama kemudian sida-sida itu meminta agar Filipus membaptiskan dia, karena dia yakin betul dalam imannya ia mau percaya kepada Tuhan.
anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Peristiwa ini adalah peristiwa pertama kali di mana Tuhan memilih dan menetapkan orang non-Yahudi percaya kepada Tuhan. Ini peristiwa pertama kali yang terjadi melalui pelayanan siapa anak-anak? Melalui pelayanan Filipus. Roh Kudus menuntun Filipus untuk menyampaikan berita Injil ini, dan sida-sida itu memberi dirinya untuk dibaptis, dan dia dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Losenova dan anak-anak semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun anak-anak berada, anak-anak adalah menjadi saksi Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa ketika itu jugalah maka sida-sida itu dipenuhi dengan sukacita. Sukacita dari Tuhan sejak dia memberi dirinya untuk menjadi pengikut Tuhan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, maukah anak-anak memberi diri anak-anak untuk tetap setia menjadi saksi Tuhan, ya? Saksi Tuhan kepada siapa saja melalui perbuatan kita, ya. Kalau kita sebagai murid Tuhan, anak Tuhan di dalam sekolah, bagaimana kita dapat dikenal sebagai murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Maka kita akan menjadi murid Tuhan yang bertanggung jawab dengan tugas kita. Apa yang diberikan oleh sekolah, kita mengerjakannya dengan baik. Kemudian kita pun juga menyatakan kasih kita sebagai pengikut Tuhan dengan setia mengikuti ibadah setiap minggu. Kemudian kita pun juga bisa mewartakan kasih Tuhan kepada siapapun melalui media HP yang kita bisa pakai untuk berbagi tentang kasih Tuhan kepada siapapun. Dari sanalah kita sudah mewartakan Injil Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terlebih dahulu, Losenova mengajak anak-anak untuk menghafalkan ayat yang diambil di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan kembali masuk di dalam doa. Nanti sesudah doa, kita akan menyanyi satu lagu, kemudian kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, tak lupa Losenova mengingatkan kepada anak-anak, sebagai rasa syukur kalian, berikanlah persembahan kepada Tuhan dengan menitipkan persembahan kepada orang tua untuk ditransferkan di rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar kami dapat menjadi seperti Filipus, menjadi saksi Tuhan, sehingga ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui perbuatan kami, melalui ucapan kami, melalui tindakan kami. Kami benar-benar menjadi saksi Tuhan dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menuntun setiap anak-anak ini dan firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hati setiap mereka. Terpujilah ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami memohon berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak kami pada hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.